Kali ini kita akan belajar rumus dasar Excel. Oke, lanjut kita ke materi. Sebelum kita masuk ke rumus Excel, kita pertama buat kolom seperti ini: nomor, nama, jenis kelamin, daftar nilai, nilai rata-rata, dan keterangan. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat tabel seperti ini, bisa lihat tutorial di kolom di bawah di deskripsi ya. Oke, lanjut ke tutorial rumus Excel. Pertama, kita masuk ke rumus lower. Rumus lower ini adalah rumus yang digunakan untuk merubah semua huruf menjadi huruf kecil. Ini kita di sini ada contoh kalimat campuran huruf besar dan kecil ya. Kita coba merubah menjadi huruf kecil menggunakan rumus lower. Oke, pertama kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik lower, low. Lower. Kemudian kita klik pada kalimat yang akan kita ubah, kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini dari kalimat yang campur hurufnya besar dan kecil, kita menggunakan rumus lower, hasilnya menjadi huruf kecil semua. Oke, bisa dipahami. Kalau sudah, kita lanjut ke rumus kedua, yaitu proper. Rumus proper ini digunakan ketika kita akan merubah awalan kata menjadi huruf besar. Nah, ini kan setiap kata kita jadikan huruf besar. Langsung aja kita ketik sama dengan, kita ketik proper, double klik ke propernya, kita klik kalimat yang akan kita ubah, ya, tutup kurung, enter. Setiap kata akan menghasilkan huruf besar semua, bisa dilihat ya kan, berhasil. Oke, kita lanjut ke rumus ketiga, yaitu upper. Upper itu digunakan ketika kita ingin merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Jadi suatu kalimat akan kita ubah menjadi huruf kapital semua. Ini lanjut seperti yang sebelumnya, sama dengan, kemudian kita ketikkan upper. Nah, di sini ada muncul upper ya, kita double klik aja. Kemudian kita klik kalimat yang akan kita ubah, kita tutup kurung, enter. Nah, setelah kita enter akan berubah kalimat tersebut menjadi huruf kapital. Oke, bisa dipahami. Kita harus tahu ya apa dasar-dasar seperti ini, karena ini adalah dasar yang harus kita miliki ketika kita akan bekerja di suatu kantor ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan komputer untuk beroperasi kantor tersebut. Oke, kita lanjut. Setelah kita pahami rumus-rumus dasar ini, merubah huruf menjadi kecil, besar, huruf besar pertama, kita lanjut ke rumus sum. Sum ini kita gunakan ketika kita akan menjumlahkan suatu nilai pada, contohnya ini adalah nilai mata pelajaran ya. Nah, di sini kita ini nilai bahasa Inggris, kita jumlahkan, kita menggunakan rumus sum, sama dengan ketik aja sum
buka kurung. Nah, kemudian kita dari nomor 1 ini kita klik, tahan, tarik sampai nomor 10 terakhir. Oke, kemudian lepas, kemudian kita tutup kurung, langsung enter boleh, langsung enter juga boleh, enter. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita nggak perlu lagi ketik sama dengan show. Nah, kita tinggal klik aja yang di kolom E17 ini, kita klik aja, kemudian yang pojok kanan bawah ini ada, kita tempatkan di pojok kanan bawah ada plusnya, itu kita klik, tahan, tarik ke samping. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ketik ulang kembali. Oke, bisa dipahami ya, sangat mudah tentunya. Tapi kalau yang mungkin belum tahu ya, ini bagi tutorial ini saya buat untuk teman-teman yang masih awam dengan Microsoft Excel ya. Oke, kemudian setelah kita pahami rumus sum ini, kita masuk ke rumus konta. Rumus konta ini digunakan untuk menghitung beberapa jumlah dalam satu kolom. Contohnya seperti ini, kita sama dengan, kemudian kita ketik konta, kemudian kita tarik seperti tadi ya, rumus sum ya, kita tarik dari angka 1 sampai ke 10 ini, kita enter. Nah, di sini nilai yang ada suatu baris yang ada nilainya itu dihitung jumlahnya ada berapa. Nah, di sini kita jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilainya 7. Ini kan yang ada 3. Benar kan? Ini dari 1 sampai 10 yang ada kan 7. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya sama aja yang kayak tadi, kita tinggal tarik set. Nah, gitu. Oke, sangat mudah bukan? Kita lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu average bahasa Inggrisnya ledotan. Oke, rumus average ini kita gunakan ketika kita akan menghitung nilai rata-rata suatu daftar nilai. Contohnya di sini kita daftar nilai ya, tapi bisa digunakan untuk lain-lain sesuai keperluan. Kita ketik aja sama dengan, kemudian average. Nah, di sini sudah ada, kita double klik aja, kemudian kita klik, tahan pada nilai bahasa Inggris sampai ke matematika ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini nilai rata-ratanya sudah tampil, yaitu 81,66667. Oke, kita perkecil jika boleh, caranya 2 atau 3 huruf di belakang koma, atau tidak ada, bisa kita caranya klik pada ikon decrease desimal, kita klik aja sampai hilang. Kalau mau di belakang koma 2 angka kayak gitu. Kalau mau nambah kita ambil 3 angka ya. Oke. Kemudian untuk nilai rata-rata yang selanjutnya kita tinggal tarik aja, tinggal tarik sih. Begitu. Nah, ini nilai rata-rata sudah tampil semua. Bisa dipahami ya untuk yang menampilkan nilai rata-rata pada suatu nilai yang daftar nilai. Oke. Kemudian setelah kita memahami rumus average, kita masuk ke rumus counting. Rumus counting ini kita gunakan untuk menghitung berapa laki-laki dan berapa perempuan. Kita dari siswa kita
seumpama kan itu depannya kan nggak mungkin kita ngitung satu-satu kan. Nah, kita bisa menggunakan rumus, yaitu rumusnya counting. Contohnya seperti ini, kita ini ada kolom laki-laki, baris laki-laki sama dengan, kemudian kita ketik counting, ini counting. Nah, ini ya, double klik, kemudian kita blok dari nomor 1 sampai 10, yaitu di kolom jenis kelamin. Nah, blok, kemudian kita kasih koma. Nah, ini untuk beberapa jenis Microsoft Excel mungkin ada sedikit perbedaan ya. Dia ada yang kalau nggak bisa pakai koma, biasanya dia menggunakan titik koma. Kalau di versi saya ini menggunakan koma ya. Nanti bisa diubah, kalau nggak bisa salah satu berarti satunya gitu ya. Nah, kemudian kita kasih tanda petik, kemudian bisa dari contohnya kita laki-laki berarti L ya, L, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung, dan kita enter. Di sini ketahuan untuk jumlah laki-laki itu ada 6. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, benar ya berarti ya. Kemudian kita mencari berapa jumlah perempuan. Nah, kita tinggal copy aja, tarik ke bawah. Nah, ini. Kemudian kita double klik. Oh, jangan di copy ke bawah, dia ini. Nah, kita copy aja rumusnya gini. Kita enter ya. Nah, terus ketik double klik di sini, kita paste atau paste. Kemudian huruf L kita ganti dengan B, perempuan. Kemudian kita enter. Nah, ketahuan jumlah perempuan 4. Benar apa enggak? Benar kan? Nah, jumlahnya 10, laki-lakinya 6, perempuannya 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sangat mudah dipraktekkan juga, tapi harus tahu juga, nggak tahu repot nih, rumus dasar ini. Nah, setelah kita bisa menggunakan rumus komplit, kita lanjut ke rumus if. Rumus if ini kita gunakan untuk menentukan dalam kasus kita ini adalah siswa ya, berarti lulus atau tidak lulus dari nilai yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, untuk menentukannya, ini kita hapus dulu. Dari nilai rata-rata yang didapat, dari nilai rata-rata yang didapat ini kita bisa menentukan siswa tersebut lulus atau tidak. Kita bisa menggunakan rumus secara otomatis, nanti hasilnya akan keluar secara otomatis. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita klik aja di bagian keterangan ini sama dengan, kemudian kita klik nilai rata-rata sebelah sini. Oh maaf, kita if dulu, if-nya belum. If, kemudian double klik, kemudian kita klik nilai rata-rata siswa tersebut, kemudian kita kasih perumpamaan bahwa nilai yang kurang dari 80 nanti akan mendapatkan hasil tidak lulus. Nah, apabila sebaliknya kalau lebih dari 80 maka hasilnya akan lulus, gitu ya logika. Oke, kemudian kita kasih rumusnya kurang dari 80, kemudian koma, tanda petik, ketik, tidak lulus, tutup petik, koma lagi, buka petik lagi, lulus. Nah, kemudian tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi. Nah, untuk
keterangan siswa-siswa yang lain bisa kita ini aja, kita tarik ke bawah. Nah, kita cek ya, 81 lulus ya karena lebih dari 80. Nah, 78 ini sekian nggak lulus, bener kan? Karena kurang dari 80. Nah, ini contohnya lagi 78 tidak lulus karena kurang dari 80. Oke ya, bisa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus lookup, VLOOKUP ini kita gunakan ketika kita akan menampilkan data secara otomatis di tabel yang lain. Jadi kita dari daftar nilai itu kita tampilkan nilainya secara otomatis ke tabel yang lain. Secara rinci. Jadi contohnya kita ini dari Budi Santoso ini kita langsung satu baris isinya Budi Santoso semua. Jadi dia jadi datanya terinci khusus Budi Santoso. Oke. Nah, tapi kita untuk mempraktekkan kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya ya. Kita nanti terlalu panjang ini tutorialnya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat, bisa membantu pekerjaan teman-teman semua. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.